Oke, selamat sore sahabat podcast. Kembali lagi di podcast show live dari Instagram dan juga Facebook Radar Sultang serta Instagram Nextin Media. Selamat sore sahabat podcast semuanya dan perkenalkan saya Afik yang akan menemani sahabat podcast di sore hari ini. Saya dari Nextin Media. Nah, kemudian bagaimana nih kabarnya di hari ini? Tidak terasa sudah masuk Februari ya sahabat podcast. Kira-kira setelah 1 bulan melewati tahun 2021, sudah resolusi apa saja nih yang sudah tercapai dari sahabat podcast? Dan juga buat sahabat podcast yang mungkin sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer, ya. Jadi mencuci tangan secara berkala. Oke, dan hari ini kita juga kedatangan tamu yang bisa dibilang spesial, ya. Wah, spesial banget ini. Ya, bukan cuma nasi goreng. Tamu kita juga hari ini spesial sekali ya, sahabat podcast. Kalau mungkin sahabat podcast suka menonton ajang pencarian bakat di televisi nasional, pasti sudah tahu yang namanya Indonesian Idol dong ya. Nah, dan kali ini kita kedatangan seorang putra daerah asli dari Sulawesi Tengah yang merupakan finalis dari Indonesian Idol 2021. Ada Bayu Andresta di sini. Halo semuanya, sahabat podcast. Oke, nah ini ada Bayu Andresta di sini yang akan berbincang-bincang dengan kita di podcast show kita sore hari ini ya. Apa kabar Bayu? I'm doing great. Iya. Gue senang banget sebenarnya bisa ada di podcast Radar Sultang ya. Agak gugup sebenarnya saat podcast. Tiba-tiba Saya dijawab pakai bahasa Inggris ya, jadi agak gugup ini. Oke, jadi doing great. Oke. Sekarang kesibukannya apa, Bay? Sekarang kebetulan saya kesibukannya kuliah, mahasiswa tua semester akhir yang harus menunaikan tanggung jawab. Saya tahu Anda tersinggung. Oke. Berarti masih sibuk kuliah ya sekarang ya? Oke. Kalau boleh tahu nih, kuliah di mana, jurusan apa? Sekarang saya aktif berkuliah di Presiden University di Bekasi, Jawa Barat. Dan saya mengambil jurusan hubungan internasional dengan konsentrasi diplomasi studies. Wah, calon-calon diplomat ini ya. Amin ya Allah. Amin ya. Nanti unjuk bakatnya diplomat nyanyi kayaknya. Kayaknya banting setir dari ranahnya diplomat. Oke. Nah, boleh tahu nggak, Bay? Mungkin sebelum kita bicara tentang Indonesian Idol ya, perjalanan Indonesian Idol, kita simpan dulu itu untuk agak di belakang dikit. Yeah. Boleh diceritakan nggak pertama kali akhirnya merasa sadar nih, wah saya nih punya bakat nyanyi, itu kapan? Kalau masalah sadar dengan gaknya dengan bakat nyanyi, sebenarnya itu belum terlalu lama, sekitar akhir-akhir SMA. Karena selama ini saya pribadi juga menganggap penyanyi itu sebagai sesuatu hal untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi I sing to impress my own self gitu. Kayak bukan untuk mengimpress orang lain atau apa, tidak. Tapi betul-betul nyanyi itu dijadikan untuk penyalur emosi di dalam diri. Sampai akhirnya sebenarnya argumen datang tentang kamu ternyata suaranya cukup bagus atau gimana, bagus itu sekali kayaknya ya. Tidak. Cukup bagus itu sebenarnya datangnya dari orang lain, bukan datang dari diriku sendiri yang bilang ternyata suara bagus ya. Tidak, itu orang yang bilang terus kayak emang iya ternyata pas ini iya, it's not bad gitu. Oke, berarti dari akhir-akhir SMA ya. Berarti boleh tahu nggak pernah ikut kompetisi nyanyi apa selain atau sebelum Indonesian Idol ini? Kalau kompetisi kelas berat ya sebelum kelas Indonesian berat. Idol. Iya, karena kompetisi menyanyi itu ada kelas-kelasnya juga. Bukan cuma ya ternyata. Oke. Jadi sebelum ikut Indonesian Idol itu saya juga pernah mengikuti festival lomba seni siswa nasional itu tingkat Kota Palu yang di Palu di sini. Alhamdulillahnya 2 kali ikut dan 2 kalinya bisa juara. Alhamdulillah. Dan ada satu kompetisi di luar my responsibility as a student itu dibuat oleh salah satu bank. Dan alhamdulillah di situ menang juga. Itu aja sih, kayak nggak pernah ikut yang kompetisi berat-berat kayak yang sekarang itu, yang kemarin itu maksudnya. Oke, tapi setidaknya berarti memang sebelum ikut Indonesian Idol sudah punya pengalaman lah ya untuk ikut kompetisinya. Coba-coba berhadiah. Oke, udah secabut-cabutan. Oke, baik. Wah, ternyata cukup menarik ya sahabat podcast ya. Jadi bagaimana ternyata Bayu ini baru sadar kalau
memang dia punya bakat nyanyi dan memang itu dari orang-orang ya, Bay ya. Yes. Itu ternyata belum lama juga karena akhir-akhir SMA. Oke. Nah, Bay, sedikit ini boleh nanya nggak sih ya? Boleh. Pernah denger nih, Bay, pernah dengar ceritanya. Dulu katanya pernah sempat jadi atlet ya? Mau nanya. Yes, benar. Oke. Karena sebelum masuk SMA itu memang saya sudah berkecimpung di dunia bola voli, khususnya Oke. voli pantai. Wah. Walaupun dengan tubuh saya yang agak sedikit imut ya, tapi saya memberanikan diri untuk menggali potensi bermain Oke. voli. Sampai akhirnya karena mungkin waktu SMA juga sudah sibuk dengan beberapa organisasi, akhirnya sudah jarang untuk pergi ke tempat latihan voli juga. Dan akhirnya di situ karena as people say gabut or something, jadi I try to find another alternative activity kayak nyanyi apa, dan it works. Akhirnya ternyata emang bakat lainnya itu bukan bakat sih, apa ya, something yang dikasih Tuhan itu nggak cuma hanya main voli aja. Ternyata ada yang lain. Berkah yang dikasih Iya, ternyata tidak cuma barokah. voli ya. Alhamdulillah kayak gitu ya. Itu sahabat podcast saya, ternyata memang Bayu ini tidak memulainya sebagai dengan bakat nyanyinya, tapi memang dia dulu seorang atlet voli pantai. Oke. Jadi biduan yang tiba-tiba banting setir. Oke ya, seperti itu. Jadi itu bisa dibilang perjalanannya Bayu lah ya sebelum akhirnya mengikuti Indonesian Idol. Nah, kita masuk nih ke perjalanannya selama di Indonesian Idol baru-baru ini ya. Boleh diceritakan nggak, Bay? Kenapa akhirnya memutuskan mau join Indonesian Idol nih? Deep inside of my heart itu sebenarnya tidak ada pernah niat terbesit bakal mau ikutan Indonesian Idol sebenarnya. Karena waktu itu kan udah mulai rame orang-orang yang ikut online audition, karena waktu itu Indonesian Idol sempat buka di beberapa kanal platform mereka, ada Meetup, ada Facebook, ada Instagram. Dan itu kan challenge-nya itu duet. Kalau yang di Meetup itu upload cover menyanyi acapella gitu-gitu kan. Dan ya karena balik lagi nature of human itu yang begitu mager, yang kayak ya udah, ini mungkin kita harus memposisikan diri sebagai penikmat aja tahun ini atau gimana kan. Di situ pada saat orang-orang udah mulai ramai mengikuti online audition, saya hanya ikut-ikut ramai, ikut komentar kalau ada teman yang upload atau apa gitu, ikut meramaikan. Kayak tidak pernah terbesit aja gitu buat ikut Indonesian Idol, karena people know Indonesian Idol itu buat masuknya aja itu berat gitu. Kayak a tons of orang-orang yang bukan cuma di-consider bisa nyanyi, tapi memang super duper talented yang bisa ada di sana mereka gitu kan. Nah, awalnya kenapa bisa ikut itu sebenarnya waktu itu kan iseng. Waktu itu saya sempat bikin jadwal regular untuk upload video cover di YouTube. Dan itu ada jadwalnya setiap hari Kamis. Nah, pada saat itu tuh satu hari Kamis itu karena sibuk pindahan kosan, akhirnya konten yang harusnya naik hari Kamis itu tidak naik. Akhirnya buatlah cepat-cepat konten buat sekadar upload aja di Instagram gitu. Di luar ekspektasi, ternyata setelah itu ada satu akun acuan orang pasti tahu akun ini di Instagram, karena kalau teman-teman semua perhatikan, kadang orang kalau ada yang upload cover lagu pasti ada hashtag yang begitu familiar in the musicgram. Akun itu tiba-tiba nge-DM dan bisa nggak kita repost video covernya di Instagram itu. And I said yes, iya silakan diupload itu. Dan setelah itu diupload sama in the musicgram, tiba-tiba ada kakak panitianya dari Idol yang ngehubungin buat mereka menawarkan buat close audition. Bayu berarti di approach ya langsung dari panitianya. Kind of that, karena mereka yang tawarkan they said kamu punya potensi bla 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 bla, mau tidak ikut audition from home, which is close audition, dan tidak ada ruginya, karena ini perlu teman-teman ketahui semua yang untuk menepis stigma semua di luar sana. Ajang-ajang seperti Idol tuh sama sekali mereka tidak minta biaya or something kayak gitu yang selama ini kadang sering diisukan kan. Dan ya betul, karena saya berpikir juga tidak ada ruginya sambil mengisi waktu, dan juga merekanya juga didn't expect anything sebenarnya dari pesertanya. Yang penting you have a capability dan ikut gitu. Dan tiba-tiba dari situ mereka ngubungin lagi ternyata buat minta materi buat in-depth story interview. Jadi kayak
kita itu siapa, kesibukannya apa. Mereka mencari tahu informasi tentang itu, dan satu hari dari situ KKLO-nya nelpon dan dia bilang congratulations, kamu bakal masuk ke tahap penjurian untuk ketemu juri utama. Wow. Ya di situ itu it's all everywhere began. Dari situ semuanya, dari iseng-iseng berhadiah yang tidak jelas cover di Instagram, tiba-tiba di kontak in the Musicgram, akhirnya di approach sama tim Indonesian Idol, dan ya seperti yang terjadi kemarin sampai akhirnya berakhir di eliminasi. Oke, wah. Sahabat podcast, mohon maaf, Nafik juga agak mesmerized sebenarnya, agak terlalu menikmati ceritanya Bayu, karena memang bisa dibilang Bayu ini ya apa? Mungkin berbeda seperti kebanyakan orang yang memang mereka datang langsung untuk audisi, kemudian ingin sekali mengikuti dan lain sebagainya. Ternyata Bayu sebuah keberuntungan juga, dan juga sebuah hal yang patut disyukuri oleh Bayu, karena bakatnya itu yang dia sering upload cover di Instagram, kemudian ya iseng-iseng berhadiah lah jatuhnya. Jadi dia sering upload cover di Instagram, kemudian ada akun yang merepost dan dilihat sama panitia langsung, akhirnya coba di approach kayak gitu. Nah, mungkin ini juga jadi pembelajaran buat sahabat podcast yang nanti mau ikut ajang pencarian bakat seperti Indonesian Idol. Boleh dimulai dari hal-hal kecil kayak gitu ya. Kita manfaatkan media sosial kita kayak gitu. Wah, bijak aja gitu dalam bersosmed. Siap. Wah, ini seorang panutan ya, Bayu Andaresta. Tidak. Oke. Nah, jadi seperti itu, Bayu. Tapi ada yang menarik juga nih, Bayu. Kalau berarti kan tadi kata Bayu masuknya bisa dibilang jalurnya close audition ya. Yes. Kalau boleh tahu sebenarnya di Indonesian Idol itu ada berapa jenis audisi sih sebenarnya? Dan bagaimana dia akhirnya bisa sampai di live audition yang ditayangkan di televisi? As I know ya, itu hanya ada 2, audition, online audition, sama close audition. Untuk tahun ini ya berarti? Iya, untuk tahun ini. Jadi gimana ya, dengan banyaknya video yang masuk juga ke mereka juga tidak bisa dipungkiri mencari talent yang benar-benar capable buat mengikuti lomba, dan itu kadang mereka mungkin ya tidak bisa mereka dapatkan hanya dari entry video yang masuk di online audition itu. Jadi mereka juga yang menjemput bola gitu. Mereka cari-cari orang, dan disitulah sebenarnya yang saya merasa kecil sebenarnya, karena rata-rata orang-orang yang di approach sama tim Indonesian Idol itu mereka yang kanal YouTube-nya udah luar biasa banget, subscriber-nya udah banyak, terus memang yang emang mereka considered as selebgram music di Instagram, yang betul-betul mereka sebelumnya tuh udah punya karya-karya yang bisa dilihat secara nyata gitu untuk masuk di situ. While me ya mungkin hanya faktor laki aja kali ya, beruntung bisa masuk ke situ, tiba-tiba di approach sama mereka. Tapi memang karena Bayu punya bakat lah. Masa cuma gara-gara laki, misalnya Afik yang suaranya pas-pasan, tiba-tiba gara-gara laki kok tiba-tiba masuk, kan tidak bisa juga kayak gitu, Bay. Oke, nah kayak gitu. Dan ya kita sebagai warga Afik sih, sebagai masyarakat di Sulawesi Tengah juga bangga sekali sama Bayu ini sebagai putra asli daerah. Ya, ditende-tende Bayu di sini ya. Di sini karena ya bisa dibilang dia mewakili juga masyarakat Sulawesi Tengah, bahwa kita juga kita di bagian timur Indonesia ini punya bakat yang tidak bisa diragukan juga kayak gitu. Dan ini adalah salah satu contohnya. Dan sebenarnya memang suara-suara orang Indonesia Timur itu, kalau kata juri artisnya, juri utama Bunda Maya, Ari Lasso gitu, timbre warna suara orang-orang Indonesia Timur itu tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jadi setiap daerah itu memang orang-orang itu kekuatan itu beda-beda. Contoh, kalau kita orang Indonesia Timur itu lekat banget sama warna suara, timbre, kayak gitu-gitu. Kayak ciri khas itu memang kita yang punya gitu, orang Indonesia Timur. Sementara kalau misalnya teman-teman yang dari Sumatera atau Jawa, mereka itu memang, apalagi khususnya Medan ya, siapa yang nggak tahu orang Medan, mereka itu kalau nyanyi memang yang benar-benar menonjol tuh power dan teknik. Dan itu sebenarnya yang membedakan kita sama yang membedakan ciri khas kita orang Indonesia Timur dan the rest the part of Indonesia yang lainnya sebenarnya. Oke. Jadi kita udah punya pasarnya gitu. Kalau misalnya orang Indonesia Timur tuh pasarnya untuk dunia musik itu udah ada gitu. Oke, nah itu ya bisa kamu catat sahabat podcast. Jadi kita sekarang kalau misalnya punya bakat menyanyi tidak perlu lagi merasa takut ya. Yes, benar. Jadi just show yourself kayak gitu. Oke. Nah terus nih, Bay, kebetulan Nafik juga follow Instagram Bayu. Di mana Bay Instagramnya? Oh ini di boleh sini. silakan. Oh boleh. Di Bayu Andaresta 8. Oke, @Bayu Andaresta 8 ya. Kebetulan Afik juga follow, dan waktu itu Afik pernah lihat
ketika Bayu baru selesai, mungkin baru muncul tayangan live auditionnya waktu itu, Bayu dia nge-snapgram habis di fallback sama Bang Judika ya. Boleh ceritain nggak, Bay? Kayak itu seru deh, Bay. Gimana rasanya nih di fallback sama Bang Judika? Sebenarnya tidak expect juga buat di follow sama legend dan maestro sekelas Bang Judika gitu kan. Cuma ya karena memang saya harus akuin ini deep inside of my heart, beliau itu memang sebenar-benarnya definisi orang yang humble. Dia humble banget. Bang Judika itu dia tidak lupa saking dia humble-nya, dia lupa memposisikan dirinya kalau dia itu seorang figur. Dia benar-benar membaur sama orang. Dan waktu itu kan kita sempat ngomong di backstage apa mungkin dia ingat something gitu, sesuatu. Akhirnya begitu selesai karantina Idol, and I say thank you to him, kayak thank you Bang Judika guidance-nya selama Idol, untuk ilmu barunya, untuk semua masukan yang mungkin you cannot find it anywhere di tempat lain yang kamu nggak bisa dapat ya, ilmu-ilmu kayak gitu. Karena sometimes orang yang seperti Bang Judika yang benar-benar start dari nol itu mereka dengan otodidaknya mencari ilmu sendiri gitu kan. Dan mungkin karena dari situ dia I remember these kids, jadi dia mungkin consider buat fallback karena memang saya sudah follow beliau dari lama sekali karena yang fans berat. Garis keras. Oke, tapi Bay, kalau boleh tahu berarti sempat ikut semacam les musik itu atau enggak? Tidak pernah. Karena berarti otodidak kan? Iya, benar-benar menyanyi itu yang tadi saya bilang di awal, betul-betul niatnya nyanyi itu hanya untuk nge-impress diri sendiri, untuk menyalurkan emosi. Kalau misalnya les musik dan something itu tidak. Satu-satunya studio tempat mengasah kemampuan saya menyanyi itu ya di kamar mandi. Kamar mandi. Iya, karena memang kamar mandi bikin suara kita bagus. Kalau nggak digedor nggak akan berhenti. Oke, tapi memang kayak kamar mandi itu bikin suara bagus iya, sih. Iya, karena tidak tahu kenapa ya. Di kamar mandi itu ehonya luar biasa. Iya kan? Iya. Kayak, I feel it. Kayak pakai vocal effect yang luar biasa mahal. Oke. Nah, Bay. Oke, kita sekarang beranjak setelah akhirnya Bayu dihubungin sama pihak panitia, berhasil masuk ke live audition untuk ditayangkan di TV. Apa akhirnya yang Bayu persiapkan untuk bisa ikut itu, dan setelah itu bagaimana perjalanannya? Latihan of course buat persiapkan karena ini lomba menyanyi, karena pada dasarnya saya sendiri orangnya kalau sudah, walaupun ini awalnya iseng dan tidak ada niat buat ikutan, tapi kalau udah dipercayakan dan diberi tanggung jawab kayak kamu akan ikut nih buat audisi, tentunya persiapan yang matang-matang banget harus disiapkan karena pada dasarnya saya juga orangnya tidak mau malu gitu. Once I get into this event dan benar-benar harus persiapkan diri, dari saat dihubungi sampai ke final audition ketemu juri artis itu sekitar 1,5 bulan. And I practice every day sampai ada satu titik benar-benar kayaknya vokal saya itu overheat sampai benar-benar hilang karena lagu yang saya pilih juga buat final audition itu cukup susah, jadi memang butuh effort yang lebih buat dilatihanin gitu. Dan ya, itu persiapannya. Selain dari persiapan vokal itu pasti, personal branding of course itu harus karena kita akan ketemu banyak orang, kayak how to make a good first impression dengan orang. Jadi nyanyi itu sebenarnya ini penting nih sebenarnya teman-teman semua sahabat podcast. Dalam mengikuti lomba seperti itu, apalagi judulnya untuk kebutuhan entertain dan sebagainya, modal nyanyi itu nggak bisa. Jadi kita itu harus membawa diri, membranding diri kita sendiri gitu. Gimana caranya kita bangun first impression sama orang biar orang attract sama kita. Gimana caranya kita buat maintain behavior dan attitude. Itu yang paling utama sebenarnya dalam ajang pencarian bakat itu. Walaupun banyak sebenarnya. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman katanya yang kemarin-kemarin. Sebagus apapun suara kalian, segila apapun teknik kalian, if your attitude is less, then Indonesian Idol is not your place. Kayak gitu. Jadi mereka benar-benar ajang yang nggak hanya mempertimbangkan satu aspek aja, vokal dan nyanyi tidak, tapi benar-benar personal branding, attitude, dan itu semua dinilai sama mereka gitu. Oke, benar juga, tapi karena sekarang kan kita lihatnya sahabat podcast, penyanyi kan bukan hanya sekedar penyanyi, tapi juga mereka adalah public figure yang bisa dibilang jadi panutan lah untuk masyarakat kayak gitu. Jadi nyanyi saja itu tidak cukup karena orang tidak hanya melihat ketika dia bernyanyi, tapi bagaimana juga dia membawa dirinya dan dia membranding dirinya seperti apa. Semakin bangga ya saya, ya. Oke. Kayak gitu dong, Pak. Nah,
Terus Bay, boleh diceritakan lagi mungkin ini Afik dan juga mungkin sahabat podcast banyak yang penasaran ya. Sampai akhirnya kan Bayu dari live audition, kemudian di eliminasi 1 sampai eliminasi 2 ya? Eliminasi 2. Nah, itu dan di eliminasi 2 waktu itu Afik ingat banget Bayu bawa lagunya Celine Dion kan? Ya, All by Celine Myself, Dion. kan? All by Myself. Nah, dan boleh diceritakan waktu itu selama mengikuti itu perasaannya gimana Bay? Dan ketika akhirnya dinyatakan belum bisa lanjut, belum rezeki untuk lanjut, apa yang Bayu rasakan? Kalau misalnya Apik mau tanya perasaannya gimana, how I feeling dikelompokkan sama orang yang selama ini emang saya sudah fans dari jauh-jauh hari, dari momen bahkan sebelum Indonesian Idol. Di situ ada Kak Iskandar. Kak Iskandar itu tim Agnes mau di The Voice 2016. Ada Kak Kezia Sirait KB yang dia pernah ikut Next Boy and Girl Band dan dia menang. Ada Karimar itu tim kakak di The Voice 2016. Dan Bayu Andaresta, no one knows Bayu Andaresta yang tiba-tiba disejajarkan di satu panggung untuk berkompetisi dengan macan-macan panggung dan macan-macan festival ini. Kayak mereka ini sebelum Indonesian Idol emang udah punya nama, branding mereka di dunia permusikan tanah air ini udah ada gitu. Dan apa yang saya rasakan, kalau mau dibilang gugup, sama sekali tidak. Justru saya pribadi berbangga hati, tim Idol itu, saya nganggapnya itu sebagai privilege karena orang yang selama ini saya idolakan ternyata disandingkan di satu panggung yang sama untuk berkompetisi. Itu kebanggaan. Dan sama sekali bukan karena mereka memiliki jam terbang yang jauh dari saya dan lantas merasa ciut. Tidak, justru berada satu panggung dengan orang-orang yang luar biasa seperti itu, it was amazing. Karena akhirnya saya sampai di titik itu juga ternyata. Ternyata ada orang yang consider ternyata seorang Bayu Andaresta layak untuk disandingkan dengan orang-orang ini. Dan waktu dinyatakan tidak lolos itu sebenarnya agak shock juga karena dari komen juri itu sebenarnya tidak terlalu negatif, bahkan nyaris tidak ada komen negatif pada saat itu. Memang pure karena kebetulan Afik juga nonton kok. Iya, karena kebetulan memang Karimar sama Kak Kezia itu emang bagus banget gitu kan. Dan karena speechless waktu di backstage di interview sama Kak Boy William, I have no words to say, sudah tidak tahu mau bilang apa karena udah kayak oh my god, pulang kayak gitu. Akhirnya pulang dan kayak gitu rasanya, kayak tidak. Yang sedihnya itu sebenarnya bukan karena stop dari eventnya, tapi setelah 3 minggu bareng-bareng karantina sama teman-teman yang ada yang ikut juga di situ, itu sebenarnya yang pisah, yang banyak kesempatan ke depannya untuk bertemu orang-orang hebat dan itu harus terkat di situ, terpotong di situ. Itu yang sedih sebenarnya. Oke, jadi memang waktu itu sempat di karantina juga ya? Iya. Karantina karena berarti ada kayak bimbingan vokal juga ya selama itu? Iya, selama ada. Oke. Dan tapi memang Bayu lebih sedihnya karena harus berpisah ya. Iya. Peserta-peserta yang udah bonding berapa minggu tiba-tiba kayak bye guys. Iya, tapi sampai sekarang masih aktif di sosial media kan? Masih karena memang beberapa kali Afik lihat juga di snapgramnya Bayu Andaresta 8 nih ya. Jadi cukup sering juga bertukar pesan dan juga berkomunikasi sama peserta-peserta di Indonesian Idol 2021. Oke. Wah, ini asik banget sih Bay ya mendengar cerita kamu. Saya sendiri pribadi sebenarnya belum pernah mendengar cerita ini dan ini baru pertama kali kayaknya di reveal ya sama publik di podcast show ya. Jadi beruntunglah kamu sahabat podcast yang mengikuti sore ini. Nah, mungkin ini last tapi but not least. Ada pesan gak sih Bay buat baik anak muda ataupun sahabat podcast yang misalnya mau menjadi seperti Bayu nih, yang mau ikutan lomba atau mau ikutan ajang pencarian bakat atau mau mencoba membangun karir lah, itu gimana? Apa pesannya? Kalau mau prinsip dari saya pribadi ya, saya cuma memegang satu prinsip ini dari dulu, from long time ago. Kayak gimana ya? Saya itu selalu menganggap menjadi diri sendiri, seotentik-otentiknya diri kita sendiri itu it's so much better daripada kita harus pretending to be someone else. Kita harus benar-benar meniru orang lain untuk menjadi something, itu yang benar-benar salah kalau menurut saya ya. Dari dulu saya itu selalu beranggapan, dan ini juga pesan buat teman-teman semuanya di luar sana, sahabat-sahabat podcast, jangan pernah takut untuk bermimpi. Walaupun kadang mimpi kita itu hanya jadi bahan bercandaan orang lain.
Kayak just believe in yourself, percaya sama diri sendiri, percaya dengan kemampuan yang kita miliki, dan percaya deh, Tuhan itu nggak akan pernah tidur melihat hambanya yang datang ngadain tangan kayak gini buat minta. Dia nggak akan dia nggak akan tutup mata buat ngelihat orang yang bener-bener dia lihat orang yang udah ngeluarin effort dan udah kasih semua kalau bisa dibilang hidupnya di situ. Dia nggak akan diem gitu. Tuhan itu nggak akan diem ngelihat effort kita. Yang tadi aku bilang, walaupun hanya jadi bercandaan orang lain, just let it go. Biarin aja semuanya ngalir, let it flow. Yes, betul. Berarti nggak apa-apa ya kita mimpi setinggi apapun, mimpi setinggi langit pun nggak apa-apa ya. Yes. Yang penting kalaupun jatuh di antara awan. Ya. Dan juga di antara bintang-bintang. Ya. Soekarno banget boleh ya. Boleh banget ya, boleh ya. Sip ya. Sip. Oke, Bayu. Nah, itu tadi sahabat podcast, kita sudah banyak banget sharing-sharing cerita-cerita perjalanan seorang Bayu Andaresta. Mulai dari dia akhirnya disadarkan lah ya sama orang-orang di sekitar dia bahwa dia punya suara emas kayak gitu. Dan juga akhirnya dia memutuskan untuk ikut Indonesian Idol, dan sampai perjalanan dia yang walaupun sayangnya belum rezekinya terhenti di babak eliminasi 2. Tapi kita semua yakin sih, semoga Bayu setelah ini bisa menjadi orang yang lebih besar lagi. You too, also for you, the same wishes. Amin. Ternyata baik juga Bayu Andaresta ya, sahabat podcast. Oke. Terima kasih banyak Bayu, dan juga My pleasure. Semoga sukses, kuliahnya juga sukses. Amin. Segera selesai. Sukses juga Afi kuliahnya. Iya, semoga kita sama-sama cepat selesai ya. Baik. Oke, baik. Dan buat sahabat podcast tadi sudah mendengarkan banyak cerita, dan juga tadi ada pesan sedikit dari Bayu Andaresta. Jadi katanya nggak apa-apa, silahkan bermimpi setinggi apapun, tapi jangan lupa usaha atau effort. Dan juga jangan lupa untuk terus berserah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu mana hambanya yang selalu berusaha dan selalu meminta kepadanya kayak gitu. Wah, ini seorang Bayu Andaresta hari ini semakin membuat saya Oke, mungkin sedikit Bay. Sudah punya pacar? Belum. Jadi sahabat podcast yang mau coba mendaftar boleh langsung di mana? Bayu Andaresta 8 ya. Email juga bisa. Langsung di DM di Bayu Andaresta 8 kayak gitu. Oke. Nah, sobat podcast, sebelum kita tutup podcast show kita di sore hari ini, sekali lagi terima kasih banyak untuk kamu sahabat podcast yang sudah setia nonton, setia mendengarkan sampai saat ini, sampai closing ini ya. Terima kasih banyak. Dan untuk menutup podcast show kita hari ini, jangan aneh ya, Fik ya, akan sangat spesial ya. Setelah misalnya kita nonton di TV saja, hari ini akan kita dengarkan secara langsung Bayu Andaresta untuk menyanyi nih. Sedikit aja, Bay. This is my biggest fear. Came into this place karena I know. Ketakutan karena wawancara? Tidak. Ketakutan karena menyanyi? Iya. Yes. Nyanyi nih. Iya, silakan. Ini apa ya? Boleh nggak apa? Yang penting jangan Indonesia Raya aja. Pacaran. Ayo kita menyanyi. Kalau kamu menyanyi juga tidak apa-apa. Tonton podcast tolong jangan dihujat ya setelah ini, karena ini less preparation, tidak ada apa-apa. Afik tidak bilang tadi di briefing bakal ada nyanyi. Bagaimana? Oke, nyanyi. I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose all control. And something takes over me in the day, and it's so amazing. It's not a praise, I want you to stay with me. By my side, I swallow my pride. Your love is so sweet, and that's when I love my feet. Hey, can't explain why your love makes me weak. Thank you. Sampai merem-merem. Alhamdulillah, my ear. You bless my ear. Wah, terima kasih, telingaku sudah mendapatkan asupan yang sangat bergizi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bay ya, sekali lagi. Sehat terus Bay ya. Amin, amin. Ya, semoga terhindar dari COVID ya. Amin. Ya, jangan lupa protokol kesehatan. Oh ya, dan hari ini kita sahabat podcast, tenang saja kita sudah melakukan protokol kesehatan ya selama melakukan recording kita hari ini.
kita selalu pakai masker kok, tapi karena ini kebetulan di sini jadi kita Bukan. melepas masker sebentar, tapi kita nggak dekat-dekatan, masih jaga jarak ya. Uang Saya jaga jarak. Oke, itu saja. Terima kasih banyak sahabat podcast dan juga teman-teman dari Nextin ya yang sudah menonton di Instagram, baik Instagram Nextin Media, Instagram Radar Sultan dan juga Facebook di Radar Sultan. Terima kasih banyak. Kita juga nanti akan kembali lagi di podcast show lainnya dan dengan pembahasan yang tidak kalah menarik dan juga tidak kalah seru. Oke. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton dan selamat sore. Dadah.